Hai, semangat pagi. Kita akan bahas tentang validitas. Referensi yang akan digunakan dalam bahasan ini adalah dari buku Cohen and Swerdlick chapter 6, bukunya Kaplan and Shakuzo chapter 5, buku Anastasi dan Urbina chapter 5 dan 6. Kemudian referensi yang banyak digunakan dalam pendidikan dan psikologi di Amerika dan juga di dunia, yaitu Standard for Educational and Psychological Testing tahun 2014, di mana Standard for Educational and Psychological Testing ini diterbitkan oleh 3 institusi besar dalam pengukuran di bidang pendidikan dan psikologi, yaitu AERA, American Educational Research Association, APA, American Psychological Association, dan NCMA, National Council on Measurement and Education. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa itu validitas, kita coba bahas dulu tentang definisinya apa validitas itu. Validitas dalam hal ini suatu keputusan atau estimasi seberapa baik dari suatu pengukuran psikologi atau pendidikan dikaitkan dengan tujuannya, dengan konteks tertentu. Konteks ini bisa berupa untuk apa, pada siapa, dan juga waktunya kapan. Dari Kaplan dan Shakuzo dikatakan bahwa ini adalah kesesuaian antara tes skor yang didapatkan atau pengukuran yang didapatkan dengan kualitas yang dipercaya bahwa ini untuk mengukur apa sebetulnya. Kemudian senada dengan yang lainnya, Anastasi mengatakan bahwa dalam hal ini apa yang diukur oleh tes atau what test measures and how well it does so dalam pengukurannya. Nah, di dalam Standard for Educational and Psychological Testing, ini adalah derajat untuk pembuktian tentang suatu teori tes didukung dan juga oleh interpretasinya. Jadi dalam hal ini, kalau dilihat ada 2 hal yang ada di dalam definisi ini sebetulnya, yaitu pertama adanya test score, adanya test score yang nanti ingin dilihat apakah test score tersebut menunjukkan sesuatu itu yang dimaksudkan untuk diukur, atau nama lainnya disebut juga sebagai evidence. Nah, suatu tes dikatakan valid memang kalau dalam hal ini menunjukkan apa yang ingin dikatakan valid pada penggunaan tertentu. Jadi suatu tes itu valid kalau pada penggunaan tertentu, pada populasi tertentu, dalam waktu tertentu. Jadi dalam hal ini harus memenuhi ketiga aspek yang ada. Tes bisa saja tidak valid untuk populasi yang berbeda, tetapi pada waktu yang sama atau pada hal yang sama. Jadi dalam hal ini 3 aspek ini untuk particular use, particular population, dan particular time itu harus terpenuhi oleh suatu tes. Ketika kita melakukan proses validasi, melakukan pengujian suatu alat ukur, yang akan dilakukan pada dasarnya adalah kita akan mengumpulkan dan mengevaluasi evidence atau fakta atau kriteria tentang validitas itu tersebut. Nanti yang akan dilakukan pada dasarnya adalah kita mengkaitkan, menghubungkan antara skor tes dan fakta lain, di mana fakta lain itu bersifat harus dapat diukur, diangkakan, observable, dan juga harus independen, tidak terkait, tidak terikat dengan trait atau konstruk yang akan diukur di dalam tesnya. Jadi sekali lagi di sini ada membuat suatu penyimpulan di mana kita membutuhkan penyimpulan ini 2 hal. Yang pertama adalah skor tesnya, yang kedua adalah evidence-nya atau kriteria atau faktanya. Nah, di dalam hal ini apa syarat fakta, syarat evidence atau syarat kriteria yang berada di luar alat ukur yang akan kita lakukan pengujian validitasnya, yaitu harus relevan, dikaitkan dengan tujuannya, harus relevan dengan pengukuran tersebut.
Misalkan kalau tes untuk seleksi masuk suatu perguruan tinggi, maka prestasi akademis adalah sesuatu yang relevan untuk mengukur validitas dari tes seleksi masuknya. Evidence itu juga harus dapat diobservasi atau dapat diangkakan dalam hal ini, sehingga nantinya kita akan bisa melakukan analisis statistik untuk menunjukkan bahwa bagaimana dalam hal ini evaluasi dari si pengujian validitas yang dilakukan. Kemudian reliabilitas adalah menjadi syarat bagi pengujian suatu alat ukur, pengujian validitas suatu alat ukur, di mana kalau tidak reliable maka tidak bisa menjadi evidence di dalam pengujian alat ukurnya. Independen dalam hal ini terlebih untuk alat ukur yang bersifat baru, di mana harus diujikan dengan sesuatu yang di luar alat ukurnya, yang dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh hasil tes yang diuji. Jadi bisa saja dalam hal ini terkait dengan metode pengujian validitasnya, maka independen ini tidak merupakan evidence yang sama dengan apa yang mau diukur. Kemudian dalam pengukuran evidence-nya tidak mengandung bias, di mana dalam hal ini biasanya aspek subjektivitas akan membuat suatu pengukuran evidence menjadi hal yang bias. Pada dasarnya ada 3 pengujian validitas yang biasanya dilakukan dalam hal ini terkait dengan masalah content validity, criterion, dan construct validity. Ini nomor 1, 2, 3-nya memang berurutan. Yang akan dilakukan adalah dalam pengujian validitas kita memeriksa dari tes kontennya. Nanti kita akan bahas satu persatu secara gamblang bahwa dalam hal ini dalam pengujian validitas itu terkenal dengan 3C, konten, criterion, dan construct validity. Dalam konten yang akan kita lakukan adalah kita mengkritisi, kita memeriksa dari isi tes tersebut. Kemudian untuk kriterion, kita akan melakukan menghubungkan skor yang didapatkan pada satu tes dengan tes lain atau pengukuran lain. Jadi dalam hal ini dilakukan adalah kita menghubungkan skor tes dengan other testnya ataupun other measures-nya. Tidak mesti berupa tes kalau di dalam criterion validity. Kemudian ini yang paling besar dalam pengujian validitas, disebut juga dalam bukunya Cohen and Swerdick sebagai payung dari pengujian validitas adalah construct validity, di mana kita akan melakukan comprehensive analysis bagaimana suatu skor tes berhubungan dengan tes atau pengukuran yang lain. Ini memang sama dengan di penjelasan tentang criterion related validity. Kita akan menghubungkan skor tes yang didapatkan dengan pengukuran tes lain. Kemudian ditambahkan juga dalam hal ini di dalam construct validity ada theoretical framework yang nanti kita akan lihat apakah dalam hal ini sesuai dengan yang kita teoretikan atau tidak, sehingga nanti ini lebih banyak lagi pembahasannya tentang construct validity. Dalam artian ada sejumlah metode lain yang tidak dilakukan oleh criterion related validity tetapi ada di dalam construct validity. 3C ini, 3C-nya content, criterion, construct validity, di mana untuk construct validity merupakan payungnya atau boleh dikatakan semua pengujian validitas pada dasarnya adalah construct validity. Ini adalah pendekatan klasik untuk menentukan bahwa suatu tes itu valid atau tidak untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Kemudian dalam pembahasannya sebetulnya ini merupakan kesatuan, tetapi untuk lebih melihat perbedaannya yang ada, kita akan bahas ini secara terpisah
Walaupun sekali lagi ini merupakan unitary conceptualization, terutama dalam pandangan dari Standard for Educational and Psychological Testing tahun 2014. Dalam Standard for Educational and Psychological Testing yang diterbitkan oleh Joint Committee, ada 3 asosiasi besar, AIRA, APA, NCMA. Dalam hal ini, validitas adalah konsep yang satu sebetulnya, di mana dari semua evidence yang dilakukan untuk menginterpretasikan skor untuk tujuan penggunaannya bisa dilihat dari, boleh dikatakan, 5 cara, yaitu evidence-nya didasarkan pada isi tesnya. Ini mungkin akan sangat erat kaitannya dengan content validity. Kemudian yang tidak ada di yang tradisional adalah respon proses. Ini nanti akan dilihat dari proses dalam bagaimana partisipan menjawab si tes yang ada. Jadi nanti kita akan bahas dalam hal ini di dalam Source of Validity Evidence berdasarkan Standard for Educational and Psychological Testing, bagaimana suatu tes itu responnya diproses. Ini berkaitan dengan think aloud yang pernah dibahas dalam analisis item. Kemudian dari internal struktur, ini kalau boleh dikatakan yang paling banyak dilakukan dengan struktur internal menggunakan faktor analisis. Kemudian evidence based on relation to other variable, ini gambaran umumnya tentang criterion related validity dan juga construct validity. Ini nanti kita akan dilihat hubungannya dengan variabel yang lain yang secara teoritis berhubungan dengan konstruk yang ingin diuji validitasnya. Kemudian juga tambahannya dengan validitas dan consequence of the testing. Jadi nanti biasanya ini kaitannya dengan apa yang bisa dimunculkan, didapatkan, dihasilkan dari suatu pengukuran. Jadi cenderung misalkan kalau tesnya tinggi, maka dia akan memiliki performa akademis yang baik atau memiliki keberhasilan yang tinggi di dalam studinya. Ini adalah consequence of testing. Ini adalah pembahasan tambahan sebetulnya yang akan diberikan dalam penjelasan validitas, tetapi memang yang akan dibahas dalam video ini lebih ke yang tradisional 3C, content, criterion, dan construct validity secara terpisah. Nah, sebelum kita memasuki 3C, ada pengujian validitas yang lain yang sebetulnya boleh dikatakan ini bukan pengujian validitas secara teknis, yaitu phase validity. Ini di dalam phase validity, di dalam Standard for Educational Psychological Testing, ini tidak masuk ke dalam pengujian validitas karena bukan pengujian validitas secara teknis yang bisa dilakukan dalam pengujian validitas, karena ini memang sedikit diabaikan dari pengujian validitas yang ada, karena yang akan dilakukan dalam hal ini bagaimana tes dilihat oleh test takernya, sehingga dengan demikian boleh dikatakan ini bukanlah pengujian validitas yang sebenarnya. Phase validity adalah bagaimana suatu tes nampak bagi orang yang diuji. Jadi dalam hal ini perspektifnya dari perspektifnya test taker. Jadi dalam hal ini test taker itu membuat semacam kesimpulan bahwa item-item tes yang ada dalam hal ini sesuai dengan apa yang diukur. Ini boleh dikatakan sebagai public relation-nya dibandingkan dengan properti psikometriknya. Boleh dikatakan karena bukan yang akan dilakukan pengujiannya dengan kesimpulan dari apa yang bisa didapatkan dari suatu skor tes. Jadi yang akan dilakukan dalam hal ini adalah kesan dari test taker tentang
tes yang sedang dia kerjakan. Jadi mungkin ini terdengar klise tetapi pernah eh, dialami juga oleh sejumlah tester di dalam hal ini. Ketika face validity dari suatu tes itu rendah, biasanya akan mengurangi kepercayaan di dalam pengerjaan tesnya. Jadi dalam hal ini baik dari aspek kerjasamanya untuk melakukan tes tersebut ataupun untuk memotivasi dia untuk mengerjakan tes sebaik mungkin. Jadi dalam hal ini misalkan yang akan dilakukan adalah tes berupa introversion extraversion test. Ketika terlebih tes itu diberikan judulnya di bagian atas biasanya, maka test takernya akan menganggap bahwa tes ini memiliki validitas yang tinggi karena berkaitan dengan kepribadian dia. Nah, kalau misalkan bentuk tesnya seperti yang tes gambar atau tes proyektif, di mana misalkan bentuknya percikan tinta, maka tes taker akan mengatakan ini tes apa ini, tidak mengukur apa yang dalam hal ini ingin dia lakukan pengukuran. Misalkan ketika di dalam hal ini yang terjadi adalah tes gambar. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa tes gambar yang ada dalam hal ini merupakan tes grafis atau tes estetika, di mana yang diujikan adalah sebetulnya kemampuan untuk menggambar, bukan dalam hal ini tentang kepribadian yang sifatnya mendalam. Oke, jadi dalam hal ini untuk yang face validity cenderung biasanya tidak digunakan dalam pengujian validitas suatu tes. Kita akan bahas mulai dengan content validity. Content validity dalam hal ini adalah keputusan atau gambaran keputusan bagaimana suatu tes dikatakan sesuai dengan behavior representatif dari universe-nya. Jadi dalam hal ini yang akan dilakukan adalah judgement seberapa representatifnya si tes sampel. Tes sampel ini adalah item-item tes untuk mengukur universe of behavior, untuk mengukur populasi tingkah lakunya yang ingin diukur oleh tes tersebut. Jadi boleh dikatakan ini mirip dengan sampling. Biasanya kalau kita sampling berkaitan dengan orang, diharapkan orang-orangnya menggambarkan populasinya. Tetapi dalam hal ini, populasi yang ada di dalam satu tes sebetulnya adalah tingkah laku. Sehingga apakah item-item yang ada di dalam satu tes menggambarkan tingkah laku, populasi tingkah laku yang memang ingin diukur. Dalam prosesnya memang dalam hal ini content validity itu boleh dikatakan menggunakan penalaran logis dibanding menggunakan statistical, di mana yang akan dilakukan adalah judgement. Nah, siapa yang bisa melakukan judgement ini memang akan banyak menggunakan penalaran logis dibandingkan dengan penggunaan analisis statistik. Jadi yang akan dilakukan untuk content validity adalah apakah si tesnya sekali lagi representatif untuk mengukur tingkah laku tertentu. Misalkan kalau kita katakan tesnya tentang asertivitas, ini terkait dengan masalah kapannya. Ini misalkan dalam contoh pernyataannya, asertivitas itu saya mudah untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Nah, ini juga mesti ada konteksnya. Konteksnya mungkin kalau ada orang tertentu mengatakan, wah saya di rumah tidak bisa asertif, orang tua saya sangat otoriter itu misalkan. Tetapi di dalam social situation mungkin bisa, karena dalam hal ini merasa bisa mengekspresikan, menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi
bahasanya sekali lagi tadi tentang partikular purpose, partikular konteks. Kalau di dalam tes yang pendidikan ditambahkan juga selain masalah representatif juga konteks proporsional. Apakah item-item ini yang ada itu proporsional untuk mengcover seluruh materi yang ada. Nah, untuk membantu proses proporsionalitas dan juga representativeness-nya, maka dibuatkan tes blueprint atau dalam bahasa Indonesia disebut kisi-kisi. Kisi-kisi berupa dalam hal ini tesnya tentang apa, kemudian di dalam tesnya itu ada pembagian apa saja yang ada. Misalkan kalau di dalam materi di psikometrika, mungkin kita bisa melihat dari reliabilitas, ada validitas, ada analisis item, ada norma, yang dimana dalam hal ini tesnya harus representatif untuk menggambarkan keempat materi tersebut. Kemudian dari aspek jumlah soalnya juga harus memenuhi proporsinya. Jadi tidak dalam hal ini tidak ada bagian yang hilang atau lebih sedikit dibanding bagian yang lain. Nah, content validity dalam hal ini merupakan pengujian validitas yang paling esensial, paling penting di dalam tes di dalam pendidikan. Untuk yang berkaitan dengan non-pendidikan, misalkan untuk employment test, dalam hal ini tes-tes yang ada idealnya harusnya representatif terhadap job-related skill-nya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Yang akan dilakukan di dalam pengujian validitas, evidence-nya kita akan mencoba berusaha untuk melihat apakah tes tersebut dibuat dengan baik. Jadi yang akan dilakukan, kita ingin mengetahui bahwa item-item yang ada itu merupakan sampel dari semua kemungkinan isi yang ada. Jadi ini adalah prinsip representativeness. Kemudian bagaimana melakukannya dalam pengujian validitas konten ini harus dilakukan dengan logika yang bagus, dengan bahkan ada juga yang mengatakan intuitif, di mana dengan pemahaman teoritis yang baik mungkin intuisi tidak lagi menjadi esensial, tapi lebih kepada penalarannya. Kemudian dilihat juga apakah dalam hal ini si tes tersebut itu sudah dapat dilakukan evaluasi dengan baik. Dalam hal ini juga yang bisa dilakukan adalah terkait dengan apa yang kira-kira bisa dimunculkan dari tes tersebut. Jadi yang akan dilakukan dalam hal ini, pembuat tes juga mesti memperhatikan mengenai kata-kata yang digunakan di dalam itemnya, sehingga ketika dalam hal ini diberikan kepada populasi tertentu, misalkan populasinya adalah anak kecil, maka mungkin tidak terlalu bisa dilakukan dengan menggunakan kalimat di mana dia mesti membaca dulu. Jadi memang dengan demikian perlu juga diketahui tentang misalkan dalam hal ini tingkat kemampuan membacanya. Nah, oleh siapa dalam hal ini dilakukan pengujian content validity? Biasanya dilakukan oleh expert judgment. Memang sulitnya adalah menentukan siapa expert di dalam menentukan bahwa item-item tes yang ada itu sudah memiliki content validity yang baik. Jadi dalam hal ini, expert dalam hal ini biasanya orang yang ahli di bidang tentang konstruknya. Kalau tadi kita bahas bahwa dalam pengujian validitas konten itu menggunakan judgment, di mana judgmentnya menggunakan logical reasoning, kemudian juga ketekunan untuk mengatakan bahwa apakah item ini baik atau tidak, memiliki content validity yang baik atau tidak,
maka Lause melakukan penambahan di mana dalam hal ini content validity bisa juga bersifat kuantitatif, tidak lagi kualitatif, tetapi dalam hal ini adalah sifatnya tambahan, di mana yang akan dilakukan dari raters or judge ini bukan hanya dari satu orang sebetulnya, tapi ada dari banyak orang. Seberapa esensial setiap item. Jadi yang akan dilakukan dalam CVR ini adalah setiap item dinilai oleh raters or judge apakah item tersebut tiga hal ini: esensial, useful but not essential, not necessary. Yang diharapkan adalah memang itemnya esensial, tetapi kita coba melakukan kuantifikasinya. Jadi untuk menentukan bahwa setiap item gitu ya, CVR-nya adalah ada berapa jumlah orang panelis, jumlah rater, jumlah judge yang mengatakan bahwa item tersebut esensial. Jadi dalam hal ini nanti kita tinggal hitung. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ada tiga kemungkinan angkanya negatif, angkanya 0, atau angkanya positif. Jadi dalam hal ini kalau negatif, kalau kurang dari setengah, expert judgment-nya bilang bahwa item itu tidak esensial. Kurang dari setengah, negatif. Kalau sama dengan setengah, CVR-nya akan 0. Kalau lebih dari setengah akan positif. Tetapi sebagai batasan, bisa dilihat di bukunya Cohen and Swartlik, bahwa angka yang dibutuhkan untuk mengatakan bahwa CVR-nya itu baik, pada dasarnya juga akan banyak ditentukan oleh jumlah raternya. Jadi kalau semakin sedikit jumlah raternya, maka nilai CVR yang dibutuhkan untuk mengatakan bahwa content validity-nya itu tinggi kalau hampir 1. Jadi boleh dikatakan ini memang agak susahnya untuk menentukan, pertama siapa expert judgment-nya, yang kedua batasan nilainya cenderung sangat tinggi ketika jumlah judge-nya sangat sedikit. Oke, ini adalah bahasan tentang content validity. Ingin saya tambahkan tentang dua konsep baru yang ada di dalam Standard for Educational and Psychological Testing yang dibuat oleh American Educational Research Association, American Psychological Association, and National Council on Measurement in Education. Jadi terkait dengan content validity, ada dua konsep baru yang muncul dari ini tahunnya 2014, tetapi memang di draftnya di tahun 2012. Yang pertama adalah contract under representation, di mana dalam hal ini tes yang ada itu tidak dapat menangkap komponen yang penting di dalam tesnya. Jadi misalkan dalam hal ini boleh dikatakan ini sebagai kalau ada bagian-bagian dari suatu yang tes yang mau diukur, misalkan pengetahuan matematika, dia tesnya memuat aljabar tetapi tidak geometri. Jadi dalam hal ini ketika dikatakan tidak ada soal bagian geometri, maka dikatakan under representation. Kemudian yang kedua adalah tentang construct irrelevant variance. Jadi banyak sekali kejadian di dalam suatu administrasi tes, hasil tes itu dipengaruhi oleh irrelevant to the construct. Misalkan tesnya tentang kemampuan matematika tetapi menggunakan komputer. Ada partisipan tertentu yang kemampuan komputernya rendah, sehingga dengan demikian akan mempengaruhi tesnya. Oke, untuk video yang sekarang adalah terkait dengan face validity dan content validity. Untuk criterion dan construct validity akan dibuatkan dalam video yang lain. Sampai bertemu di video saya yang lain. Bye-bye.